Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawlana. Syukur kita panjatkan kepada Allah, salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Usai melakukan subuh berjamaah, semoga Allah terima amal ibadah kita, Allah ampuni segala dosa kita, Allah mudahkan segala urusan kita, urusan negeri kita yang lagi semrawut. Semalam Pak Ketua bahas ada nggak hadis tentang MK? Ada di hadis Bukhari nomor 100 sekian. Hadis palsu, bukan riwayat Bukhari berarti. Hadis Bukhari semuanya hadis sahih. Bapak Ibu yang Allah muliakan, pada pagi hari ini kita melanjutkan pembahasan berkaitan dengan hadis-hadis Nabi. Ini nomor terakhir 1350 tuh ini kan hadis riwayat Imam Muslim ya, tapi ini bukan berdasarkan nomor yang ada di dalam Sahih Muslim, tapi ini nomor yang ada di dalam kitab Subulus Salam. Di dalam Sahih Muslim pun tergantung percetakannya, nomor hadis itu tidak baku, tergantung sama-sama Sahih Muslim tapi percetakannya beda, nomornya pasti berbeda. Karenanya beda antara nomor hadis dengan nomor ayat dalam Al-Quran atau dalam mushaf itu berbeda. Jadi kalau berkaitan dengan ayat Al-Quran, maka patokannya itu adalah surat apa, ayat berapa. Tapi kalau dalam hadis patokannya bukan nomor, tapi patokannya itu adalah riwayat siapa. Jadi kalau misalnya seseorang membacakan suatu hadis tanpa menyebutkan siapa riwayatnya, pertanyaannya bukan ini hadis apa, nomor berapa, cukup hadis mana. Nomor itu bisa beda-beda, bisa berbeda, bukan sebuah patokan. Tapi kalau ayat, selama itu mushafnya mushaf Madinah itu pasti sama. Bukan hanya mushaf Madinah ya, mushaf yang lain pun sama. Jumlah nomor ayat. Nah kayak ini hadis riwayat Muslim nomor 1351, ini nomor versi dalam kitab Subulus Salam. Hadis yang pertama ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah. Wa anhu radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yashrabanna ahadukum qa'iman. Dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah bersabda, janganlah seseorang dari kamu minum dalam atau dengan berdiri. Hadis riwayat Muslim berarti ada hadis sahih tentang larangan dari Nabi SAW minum sambil berdiri. Larangannya apakah larangan menunjukkan kepada keharaman ataukah larangan yang menunjukkan kepada makruh? Para ulama sepakat, mayoritas ulama sepakat hukumnya itu adalah makruh. Artinya makruh itu ya tidak disukai. Beda kalau haram otomatis kalau dilakukan berdosa. Kalau makruh itu sebatas tidak disukai, artinya kalaupun minum sambil berdiri ya tidak dosa, tapi lebih afdol kalau duduk. Kenapa pelarangan ini tidak bermakna haram tapi sebatas makruh? Karena ada hadis lain yang menjelaskan bahwasannya Nabi itu menganjurkan kalau minum air zam-zam berdiri menghadap ke kiblat. Walaupun itu airnya berbeda, tapi esensinya sama-sama air. Kalau hadis ini menunjukkan keharaman, maka keharaman itu harusnya berlaku dalam setiap kondisi minum. Nah, tapi kenapa ada pengecualian ketika air zam-zam? Nah, ini berarti menunjukkan larangan ini adalah menunjukkan kemakruhan selain air zam-zam. Sementara air zam-zam diafdalkan berdiri. Dan jangan memahami hadis ini secara tekstual. Kalau memahami hadis ini secara tekstual bisa kacau.
La yashrabanna ahadukum qa'iman, janganlah seseorang dari kamu minum sambil berdiri. Oh, ini kan secara tekstual berdiri, berarti kalau lari boleh. Nah, ini kalau memahami tekstual. Yang namanya berdiri ya pasti, yang namanya berlari ya pasti diawali dengan berdiri. Berdiri saja tidak boleh, maka berlari lebih tidak boleh. Itu qiyasul aula, itu qiyas kepada yang lebih tinggi. Itu mengenai minum, larangan sambil berdiri walaupun ini sifatnya makruh. Dan ketika minum itu dilarang, maka ini pun berlaku kepada aktivitas yang lebih berat daripada minum, yaitu makan. Kalau memahami secara tekstual berarti oh ini yang dilarang hanya minum, berarti makan boleh. Itu kalau seandainya kita menggunakan mazhab tekstual, mazhab zahiri. Tapi kan dalam pemahaman kita ada yang namanya qiyas. Minum saja tidak boleh, apalagi makan tidak boleh sambil berdiri. Lari apalagi nggak boleh makan. Makan sambil lari tidak boleh, apalagi kawin lari, itu jelas nggak boleh. Ya, jangan ya Pak John. Itulah yashrabanna ahadukum qa'iman, janganlah kalian minum sambil. Jadi utamakan dulu. Dan secara medis tentunya pasti ada keberkahan ketika kita mengamalkan hadis ini, minum sambil duduk. Ya saya bukan dokter, tapi kan pembahasan di media di Google tentang keberkahan minum sambil duduk dilihat dari sisi medis, itu kan ada juga ya. Itu dari aspek pencernaan dan macam-macam, itu sambil duduk. Dan duduk dianjurkan, tapi kalau berbaring jangan minum sambil berbaring, dijamin kesal gitu. Itu lebih bahaya lagi. Ini hadis yang pertama, la yashrabanna ahadukum qa'iman, janganlah kalian minum sambil berdiri. Tapi sekali lagi ini larangan makruh ya. Jangan menganggap kalau kita melihat ada yang minum berdiri dianggap berdosa. Ini sifatnya afdaliyah, keutamaan. Letakkanlah hukum itu pada tempatnya. Sesuatu yang sunnah jangan dianggap haram. Sesuatu yang sunnah jangan dianggap wajib, dan sesuatu yang makruh jangan dianggap haram. Letakkan sesuatu pada tempatnya. Sesuatu yang sunnah dianggap wajib, jangan sampai dianggap ketika tidak melaksanakan dianggap aib, dianggap dosa. Saum yaum Arafah, saum hari Arafah itu kan sunnah muakkadah, pahalanya besar gitu kan. Tapi itu hukumnya sunnah. Sekuat-kuatnya pahala ibadah tersebut, tetap hukumnya itu adalah sunnah. Jangan ketika melihat orang yang tidak melaksanakan kemudian dianggap aib, tidak berdosa, imannya tidak kuat, jangan. Tetap itu hukumnya adalah sunnah. Posisikan yang sunnah itu adalah sunnah, yang wajib itu adalah wajib. Kemudian hadis yang selanjutnya, wa anhu radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masih dari Abu Hurairah berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza inta'ala ahadukum falyabda bil yamin wa idza naza'a falyabda bil shimal wa takun al-yumna aw lahuma tan'a wa akhiru ma tunza. Dari Abu Hurairah berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang dari kamu memakai sandal, hendaklah ia mulai dari yang sebelah kanan. Ini anjuran memakai sesuatu itu menggunakan yang kanan. Sebetulnya ini bukan hanya masalah sandal ya. Pakai sandal, pakai sepatu, pakai baju. Baju itu kan ada dua lengan. Dahulukan yang masuk itu adalah kanan. Pakai celana, dahulukan yang kanan. Pakai rok, kan satu lubang ya sama, yang masuk duluan itu adalah kaki di kanan. Ini hendaklah ia mulai dari yang sebelah kanan, dan apabila hendak melepaskannya hendaklah ia mulai dari yang sebelah kiri. Kebalikannya, kalau lepas sandal, kalau lepas baju, lepas celana, apapun itu kita melepasnya dari yang sebelah kiri. Hendaklah bahagian sebelah kanan
menjadi bahagiaan yang pertama kali dipakai dan yang terakhir kali pula dilepaskan. Ini bagaimana Islam memposisikan anggota tubuh yang sebelah kanan itu lebih diutamakan daripada yang sebelah kiri, sehingga dalam hal-hal yang sifatnya kebaikan, sopan santun itu menggunakan yang kanan. Salaman itu kan pakai yang kanan, ngasih sesuatu pakai tangan kanan, apalagi pakai cincin diutamakan pakai yang jari kanan, walaupun pakai jari kiri tidak haram, tapi kalau bisa pakai jari kanan lebih afdal, karena Nabi itu pakai cincin pakai di jari itu jari apa? Kelingking ya. Jadi cincinnya Nabi itu digunakan di jari kelingking beliau. Itu Nabi. Kalau Pak Yogi di semua jari dulu. Sekarang sudah tidak pakai. Zaman Batu Ali. Nabi itu cincinnya pakai sebelah kanan. Di mata cincinnya itu ada tulisan La ilaha illallah ya, dan Muhammadur Rasulullah. Itu adalah lafaz jalalahnya. Karenanya beliau kalau ke kamar mandi, cincinnya selalu disimpan di luar. Jadi mau masuk kamar mandi, cincin di luar, Nabi keluar, dipakai lagi. Alhamdulillah cincinnya gak hilang, aman. Tapi bapak ibu kalau pakai cincin main ke mall, ada lafaz jalalahnya, jangan coba-coba disimpan di luar. Yakin hilang. Ini mengenai hadis Nabi SAW. Jadi segala sesuatu kebaikan itu diutamakan menggunakan yang kanan. Tapi sesuatu yang sifatnya menuju kepada kekotoran maka menggunakan yang kiri. Maka aktivitas yang kotor itu menggunakan tangannya kiri. Dan hadis Nabi menjelaskan ya, sedekah itu laksanakan secara sembunyi-sembunyi, seakan-akan tangan kirinya, kata Nabi, tidak mengetahui apa yang dikeluarkan oleh tangan kanan. Artinya kan itu kebaikan, gunakan tangannya kanan. Jadi posisi sesuatu yang kanan itu lebih baik daripada yang kiri. Di akhirat nanti pun ketika mendapatkan catatan amalan, kalau amalannya banyak, kan seseorang diserahkan, diberikan kepada tangan kanannya. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Dan sesiapa yang kitabnya diberikan kepada tangan kanannya, maka nanti di akhirat dia akan mendapatkan hisab yang mudah, dimudahkan hisabnya. Nah, kenapa dihisabkan mudahnya? Karena kebaikannya lebih banyak daripada keburukannya. Wa amma man utiya kitabahu fi shimalihi wa amma man surat Al-Lail. Beda dengan kalau yang kiri, maka hisabnya itu lebih berat daripada yang kanan. Nah, itu jadi posisi kanan itu selalu lebih baik daripada kiri. Setiap manusia Allah sediakan sebelah kanannya malaikat yang mengawasi, tapi juga sebelah kirinya ada jin, ada setan yang selalu merasukinya, mengganggunya. Jadi sebelah kanan kita itu malaikat, sebelah kiri itu adalah jin. Alhamdulillah sebelah kiri saya tidak ada. Sebelah kiri bapak hati-hati ada. Ini mengenai kanan ya. Jadi utamakan sesuatu itu adalah yang kanan. Kemudian hadis yang selanjutnya wa anhu dari Abu Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yamshi ahadukum fi na'lil wahidah falyan'alhuma jami'an aw liyakhla'huma jami'an. Hadis muttafaqun alaih. Masih dari Abu Hurairah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, janganlah seseorang dari kamu berjalan dengan memakai sandal sebelah, tapi hendaklah ia pakai keduanya atau ia lepaskan keduanya. Jadi kalau berangkat ke masjid pakai sandal kemudian pulang sandal tinggal satu, maka pilihannya dua. Dipakai dua itu gak ada karena satunya sudah hilang, maka berarti pilihan yang kedua, jangan dipakai dua-duanya daripada dipakai hanya salah satu. Jadi lebih baik dipakai dua-duanya,
Kalau cuma ada satu maka lebih baik dilepas dua-duanya nyeker. Lebih baik nyeker. Itu kalau hilangnya hanya satu. Cuma kalau ada maling cuma ngambil sendal satu atau malingnya nuliun. Kalau maling sendal cuma satu. Tapi kalau itu memang kejadian yang satu putus, maka maka lepas dua-duanya, jangan dipakai salah satu. Lagi-lagi ini pun menurut mayoritas ulama ini hukumnya adalah makruh, larangan ini bukan haram. Kalau dipakai salah satunya, yaitu dikatakan dosa ya tidak. Tapi lebih baik dilepas dua-duanya. Jadi harus sepasang. Ketika sudah sepasang, kemudian salah satu tiada, maka menjadi tidak indah dilihat. Pun suami istri, ketika pasangan sudah tiada, hilanglah setengah jiwanya. Pun juga manusia dan HP, ketika tidak bawa HP, hilang setelah nyawanya. Zaman sekarang ini mengenai sandal ya, jadi harus memakai sepasang, jangan dilepas salah satu. Kalau salah satunya tiada, maka lepas semuanya, jangan dipakai salah satunya. Apa hikmahnya wallahu alam, tapi yang tampak oleh mata hikmahnya itu adalah estetika. Nah, Islam mengajarkan sesuatu yang indah. Wallahu a'lam. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yanzurullahu ila man jarra thawbahu khuyala. Dari Abdullah bin Umar berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tidak melihat kepada orang yang menjulurkan pakaiannya dengan kesombongan. Ini bagi laki-laki ya. Konteks hadis ini tuh zaman dulu adalah bagi laki-laki. Apa asbabul hadis ini? Dulu itu di antara bentuk kesombongan orang itu adalah menjulurkan celana laki-laki itu sampai di bawah mata kaki. Jadi di antara ciri orang yang ingin menyombongkan itu adalah ketika celana itu, sarung itu dipakainya sampai ke bawah mata kaki. Bahkan mungkin sebagian ada yang sampai ke lantai. Karenanya ada hadis Nabi mengatakan matah tal ka'baini finnar, yang di bawah mata kaki maka itu nanti di neraka. Ini berarti anjuran kalau pakai celana itu, atau larangan lah, tanda petik larangan, kalau pakai celana itu tidak boleh sampai di bawah mata kaki. Berarti harus tanda petik cingkrang, harus di atas mata kaki. Makanya kan kita suka lihat ya, ada orang yang laki-laki ya pakai celananya di atas mata kaki. Bahkan dalam hadis Bukhari itu dijelaskan Nabi itu pakai celananya setengah betis, jadi pakai celana sontok ya. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah kemudian hadis tadi, hadis yang bahwasanya mata tal-ka'baini finnar, sesuatu yang di bawah mata kaki maka itu adalah dinar, itu berarti menunjukkan haram hukumnya memakai celana sampai di bawah mata kaki. Nah, ini kemudian muncul debatable di kalangan para ulama. Ada yang memahami cukup dengan hadis itu, sehingga kalau pakai celana di bawah mata kaki itu dosa berarti. Jadilah pemangkasan celana di atas mata kaki. Tapi ada juga, dan ini saya sepakat dengan pendapat yang kedua ini, karena ini menghimpun banyak hadis kemudian ditarik satu kesimpulan. Ada yang berpendapat bahwasannya matah tal-ka'baini finnar itu adalah ini hadis yang menjelaskan tentang kondisi masa lalu. Dulu itu tadi orang kalau ingin menyombongkan diri itu dia memakai celananya itu di bawah mata kaki. Tapi kemudian hadis yang barusan itu yang awalnya bentuknya adalah pengharaman secara mutlak, pengharaman ini kemudian digeser menjadi haram dalam kondisi tertentu. Ditambah dengan hadis ini yang barusan ini, hadis yang nomor 1354 ini. La yanzurullahu ila man jarra thawbahu khuyala. Allah tidak akan melihat sesiapa yang menjulurkan celananya khuyala, kalau itu karena sombong. Berarti kalau tidak sombong maka tidak ada masalah celana di bawah mata kaki. Yang kedua, kita lihat dari segi konteksnya. Kalau memang dulu itu adat istiadatnya menjadikan celana di bawah mata kaki itu sebagai sarana menyombongkan diri, tapi kan sekarang tidak. Itu menjadi sesuatu yang biasa, celana di bawah mata kaki itu.
Maka hal yang tidak menunjukkan kesombongan saat ini ketika celana di bawah mata kaki dan biasa-biasa aja kan, bukan menunjukkan sesuatu yang kesombongan. Maka menurut saya, dan saya kira ini mayoritas ulama yang berpendapat demikian, sekarang tidak ada masalah celana di bawah mata kaki. Tapi ada hadis Nabi yang lain. Nabi mengatakan, innallaha la yaqbalullah sholata musbilin. Allah tidak akan menerima sholat orang yang isbal. Nah, yang pakai celana di bawah mata kaki itu namanya isbal. Jadi kalau ya saya kan celana saya ada yang di atas mata kaki, ada yang di bawah mata kaki. Karena saya berpendapat di bawah mata kaki bukan masuk kategori sombong sekarang. Apalagi ini ditambah ada hadis Nabi, khuyala, yang tidak boleh itu kalau sombong. Nah, sekarang kan konteksnya sudah berubah. Nah, artinya boleh pakai celana di bawah mata kaki, tapi kalau misalnya dalam rangka ingin mengamalkan seperti Nabi pakai celana di atas mata kaki, itu masuk kategori dapat pahala kalau niatnya itu. Tapi kalau di bawah mata kaki pun tidak ada masalah. Nah, tapi khusus untuk sholat ada hadis Nabi yang menjelaskan, la yaqbalullah sholata 'abdin muslimin. Allah tidak menerima sholat hambanya yang isbal. Artinya pakai celana atau pakai sarung di bawah mata kaki. Itu kalimatnya memang layak balullah, Allah tidak menerima. Tapi lagi-lagi ini para ulama berpendapat ini pun konteksnya adalah keutamaan. Kalau sholat pun diutamakan pakai sarung, pakai celana di atas mata kaki. Tapi kalau tidak ada masalah. Tetap tidak berdosa dan sholatnya tetap sah karena bukan masuk kategori syarat sah sholat. Syarat sah sholat itu adalah bersuci. Wallahu a'lam. Kemudian hadis yang selanjutnya, kalau perempuan tetap harus di bawah mata kaki ya. Jangan gara-gara hadis ini salah paham, akhirnya pulang dari sini perempuan semuanya di atas mata kaki. Itu khusus laki. Kemudian hadis yang selanjutnya, wa anhu radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, idza akala ahadukum falyakul bi yamini wa idza syariba falyashrab bi yamini fa inna syaitana yaqulu bi yamini wa yashrabu bi shimali. Dari Ibnu Umar bahwasanya Rasulullah bersabda, apabila seseorang dari kamu makan, hendaklah ia makan dengan tangan kanan, dan apabila minum, hendaklah minum dengan tangan kanan, karena setan makan dan minum dengan tangan kiri. Jadi ini masuk kategori yang tadi ya, sesuatu yang baik itu gunakan dengan yang kanan, sedangkan kiri itu digunakan untuk sesuatu yang kotor. Saya itu ada kawan, dia orangnya kidal, segala sesuatu pakai kiri, pingpong pakai kiri, nulis pakai kiri. Ketika saya bilang suka tuh nulis pakai kanan, jelek tulisannya, tapi pakai kiri bagus dan cepat. Memang sejak lahir bawaannya kidal. Tapi kalau makan dia tetap pakai kanan. Kalau makan tetap dia pakai kanan, tidak pakai kiri. Itu mengenai yang kidal ya. Kidal boleh aktivitas apapun pakai tangan kiri, tapi sesuatu yang ditunjukkan oleh hadis Nabi menggunakan tangan kanan, gunakan tangan kanan. Wallahu a'lam. Kemudian hadis yang selanjutnya, wa an Amr bin Syu'aib an abihi an jaddihi radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kul washrab walbas wa tasaddaq fi ghairi sarafin wala mathilah. Dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya yakni Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah bersabda, makan dan minumlah, berpakaianlah dan bersedekahlah tanpa berlebih-lebihan dan tanpa kesombongan. Jadi jangan berpakaian berlebih-lebihan, tasnya harga 80 juta gitu. Hermes ya, Hermes atau Herpes? Oh Hermes ya. Herpes mau penyakit itu. Jadi ya inilah membumi lah gitu. Pakaian jangan yang mahal-mahal dah. Alhamdulillah saya emang nggak tahu merek, alhamdulillah gitu. Jadi tidak ngelihat merek baru itu apa, merek baru, merek mahal dah biasa wae itu naon itu. Kan orang bilang wah iya mereknya bagus, biasa wae.
Biasa wae karena saya tidak hafal dan alhamdulillah tidak hafal. Ya, itu sederhana. Tapi bukan berarti tidak menikmati ya. Kalau punya uang kan gini, sederhana mewah itu kan sebetulnya relatif juga ya. Mobilitas tinggi, aktivitas tinggi ya, super tinggi, dan memang dikaruniakan harta yang melimpah supaya lebih efektif. Kemudian beli helikopter, itu mewah apa sederhana? Ya biasa aja sebetulnya. Tapi tiba-tiba bapak beli sandal jepit 10 pasang. Hari ini pakai yang ini, besok pakai yang ini sederhana apa mewah? Ini mewah. Nah, jadi sederhana dan mewah tuh ujungnya adalah kembali ke kita, gitu kan. Di satu sisi bermegah-megahan tidak boleh, tapi di satu sisi Allah Rasul katakan Allah tuh suka kepada hambanya yang menunjukkan kebahagiaannya ketika diberikan nikmat oleh Allah. Gitu. Jadi itu hadis Nabi, hadis sahih, hadis Muslim ya. Allah tuh suka kalau seorang hamba dikasih rizki, dia mengekspresikan kebahagiaannya. Bentuk kebahagiaannya itu apa? Menikmati apa yang Allah beri. Cuma ini mungkin pada aspek tataran kapan menggunakannya. Kapan menggunakannya. Jangan berbicara masalah uang ketika kita berhadapan atau dikelilingi oleh orang-orang yang sedang kesulitan. Nah, itu jangan. Jangan berbicara masalah jabatan ketika berbicara di tengah orang-orang yang belum dikaruniai pekerjaan. Itu kan konteks itu harus peka ya, masalah hal yang demikian. Jadi itu mengenai jangan berlebihan, tapi juga jangan koret. Punya uang miliaran tapi tidak bakhil terhadap dirinya sendiri, itu pun Allah tidak sukai. Jadi pertengahan lah. Di satu sisi kita tidak boleh berlebihan, tapi di satu sisi kita diperintahkan mensyukuri apa yang Allah beri. Kan Nabi mengatakan begini, nikmat yang paling di antara nikmat yang Allah berikan kepada seorang hamba itu adalah kendaraan yang nyaman, rumah yang lapang, istri yang salehah, dan pekerjaan di negerinya sendiri. Itu kan di antara Nabi itu. Kan ini sebetulnya menunjukkan gimana orang itu menikmati apa yang Allah berikan. Punya uang berlebih ya mobilnya mobil yang nyaman. Punya uang berlebih ya rumahnya rumah yang lapang. Kemudian Allah karuniakan istri yang salehah plus kerja di negerinya sendiri, itu paling nikmat. Seenak-enaknya kerja di luar negeri, hidup di luar negeri, lebih enak di negeri sendiri walaupun mungkin banyak masalah. Mendingan kerja di luar negeri gaji besar atau kerja di dalam negeri gaji pas-pasan? Mending di dalam negeri gaji besar. Gimana pun juga cinta tanah air itu fitrah. Nabi itu ketika meninggalkan Mekah, baru saja satu langkah meninggalkan Mekah, beliau berbalik arah ke arah Mekah dan berkata, ya Mekah, innaki ardullah wa innaki ardullah ahabbu ilayya laula an ukhrijtu ma kharajtu minki. Wahai Mekah, sesungguhnya engkau adalah bumi Allah, engkau adalah bumi Allah yang paling aku cintai. Ini kalimatnya, yang paling aku cintai. Laula ukhrijtu ma kharajtu minki. Kalau bukan karena aku diusir, aku tidak akan pernah meninggalkanmu wahai Mekah. Itu cinta tanah air Rasul itu ya Mekah. Cinta tanah air kita itu adalah Indonesia. Maka cinta tanah air itu adalah fitrah. Kemudian hadis yang terakhir, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba ayyusadalahu fi rizqihi wa yus'adahu fi atharihi falyasil rahimah. Dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah bersabda, barang siapa ingin rezekinya dilapangkan dan umurnya dipanjangkan, hendaklah ia menjalin hubungan silaturahim. Bukan silaturahmi ya yang betul ya, tapi silaturahim. Jadi kalimat yang betul itu adalah silaturahim, bukan silaturahim. Ini Nabi mengatakan sesiapa yang ingin rezekinya dilapangkan, umurnya
dipanjangkan, maka hendaklah silaturahim. Hikmah silaturahim itu yang pertama adalah rezekinya dilapangkan. Banyak kemudahan itu yang didapati bukan karena kecerdasan kita, keahlian kita, melainkan karena tolongan, bantuan dari kerabat kita, dan itu tidak mungkin tercapai kecuali dengan silaturahim. Kemudahan-kemudahan tersebut. Yang kedua, silaturahim itu konteksnya memanjangkan umur, maknanya dua. Ada yang dimaksud panjang umur di sini itu adalah panjang umur yang sifatnya maknawi, bukan hakiki. Artinya sesiapa yang rajin silaturahim maka dia akan dikenang. Orang yang disilaturahimi ketika dia tidak datang lagi, meninggal misalnya, kan akan dikenang kebaikan-kebaikannya. Atau yang kedua, ada yang memaknai di sini maksudnya adalah panjang umur hakiki. Sebenarnya usianya dipanjangkan secara angka. Nah, ada seorang yang mengatakan apa hubungannya antara silaturahim dengan umur yang panjang. Katanya ketika silaturahim itu hormon kebahagiaan itu muncul. Ketika hormon kebahagiaan muncul maka jantung akan sehat. Itu yang menjadi faktor medis usia menjadi panjang. Apalagi silaturahim kemudian dapat berkat usianya tambah panjang karena kebahagiaannya dua. Nah, ini mengenai umur. Orang yang silaturahim pasti senyum itu kan menampakkan hormon kebahagiaan. Itu kalau dimanai panjang umur di sini adalah secara hakiki. Wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu yang Allah muliakan, ini hadis-hadis Nabi yang secara umum sebetulnya hadisnya sudah sangat populer, atau kalaupun tidak secara maknanya, secara teksnya populer, secara makna saya kira ini sudah sangat populer ya. Tapi setidaknya ini mengingatkan, setidaknya hal perkara-perkara yang sunnah pun walaupun tidak wajib kita amalkan, dan sesuatu yang makruh pun walaupun tidak haram kita hindari. Wallahu a'lam. Mangga dilihat. Untuk ini Pak Ustaz yang tadi soal minum air zam-zam itu boleh berdiri, apakah karena situasi di sana yang penuh misalnya tidak bisa duduk atau bagaimana? Mohon penjelasan lebih lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Air zam-zam dulu kan ini dipraktikkan oleh Nabi ya. Nabi itu tawaf 7 kali ya. Tawafnya di sana di Ka'bah. Tidak boleh beristihad tawaf di gazebo. Tawaf di sana, setelah tawaf kemudian beliau sholat di Maqam Ibrahim. Setelah sholat di Maqam Ibrahim baru kemudian beliau minum air zam-zam. Dan minum air zam-zamnya itu hadis Nabi menjelaskan itu menghadap ke arah kiblat dan sambil berdiri. Dulu umrohnya bukan seperti tahun 2024 yang penuh hadis ihram ya. Ihramnya itu tidak seperti sekarang. Sekarang ibadah haji kan membludak ya. Zaman Rasul kan cuma sedikit. Kalau seandainya Rasul mau duduk sangat bisa sekali. Tapi Rasul adalah melakukannya berdiri. Nah, berarti ini bukan alasan karena kondisi ketika itu yang tidak memungkinkan duduk. Karena memang Nabi saja beliau mengamalkannya dengan cara berdiri dan menghadap ke kiblat. Karenanya lah kemudian kita mengamalkannya dalam konteks minum air zam-zam disunahkan adalah sambil berdiri menghadap ke kiblat. Nah kan air zam-zam kan air juga, sama dengan air teh ini adalah air juga. Ketika ada hadis Nabi yang mengatakan la yashrabanna ahadukum qa'iman, janganlah kalian minum dengan cara berdiri. Kalau ini konteks jangan ini dimaknai sebuah pengharaman, maka pengharaman itu harusnya berlaku kepada semua kondisi.
semua jenis air gitu. Tapi karena ada air zam-zam yang dianjurkan minumnya sambil berdiri, ini berarti memalingkan makna yang tadinya harusnya haram, asli larangan itu kan haram, berubah menjadi makruh selain air zam-zam. Kayak begini Bu, apa hukumnya memakai cadar bagi wanita? Kan ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan mustahabun, sebatas dianjurkan. Yang mengatakan wajib itu diantaranya adalah sebagian mazhab Hambali. Jadi diantara aurat perempuan itu adalah wajah. Bahkan Syekh Al-Syekh Mufti Saudi beberapa tahun ke belakang itu di dalam kumpulan fatwanya itu mengatakan semua anggota tubuh wanita itu adalah aurat kecuali satu mata. Jadi hanya satu mata yang bukan aurat. Kebayang kalau pakai baju perempuan semuanya ditutup kecuali mata satu ketinggalan. Bajak laut. Tapi kan itu tidak estetik ya. Karena tidak estetik, maka muncullah kalau kita ke Mekah itu suka ada pakaian burqa ditutup seluruhnya, di sini itu kayak ada jendela. Ini licik, dia bisa lihat kita nggak bisa lihat dia. Tapi ya itulah pemahaman yang kita tidak bisa menyalahkan juga. Kalau sudah menjadi sebuah keyakinan, pemahaman apa boleh buat. Tapi saya termasuk yang berpendapat cadar itu tidak wajib. Apa alasannya? Alasannya ketika ihram perempuan tidak boleh pakai penutup wajah. Perempuan kan di antara larangan ketika ihram kan pakai penutup wajah itu tidak boleh perempuan. Kalau aurat wanita itu adalah kalau wajah wanita itu adalah aurat, harusnya itu berlaku dalam semua kondisi. Kan misalnya begini ya, pakaian tubuh wanita lah, itu kan aurat. Kan tidak ada pengecualian, dalam kondisi apapun tetap harus ditutup. Mau ketika ihram, ketika apapun pasti tutup. Tapi wajah, kalau wajah itu adalah aurat, berarti dalam kondisi apapun harus ditutup. Tapi ketika ihram Nabi melarang wanita memakai penutup wajah, apalagi laki-laki, itu nggak boleh. Nah, ketika kemarin ada 2 minggu yang lalu lah, ada yang WA saya tetangga di Pesona Ciganjur di Estate gitu. Ada yang nanya, ini istri saya ketika ihram kemarin refleks gitu ya, dia refleks tutup wajahnya pakai apa? Ya pakai kain atau apalah, karena ketika ihram debu. Apakah kena dam? Enggak. Saya bilang ya harus kena dam, harus bayar dam denda. Karena di antara jamaah umrah atau ihram ya, ketika ihram di antara yang kena dam itu adalah ketika wajah ditutup, kepala ditutup bagi laki-laki ya, itu di antara yang kena dam. Nah itu jadi ini dalam memahami teks. Jadi ketika ada sifatnya larangan atau perintah, sebelum memahami ini maknanya memang wajib atau haram, karena asli hukum perintah itu adalah wajib, asli hukum larangan itu adalah pengharaman. Dilihat dulu ada hadis lain nggak yang mengindikasikan bahwasanya perintah ini bukan wajib tapi sebatas sunnah, larangan ini tidak haram tapi sebatas makruh. Itu ketika ada hadis lain yang menarik kesimpulan tersebut menjadi turun derajatnya dari larangan menjadi makruh, dari wajib menjadi sunnah. Di antaranya adalah yang tadi tentang minum, yang larangan dari Nabi untuk berdiri. Nah, ini kan larangan di sini asli hukumnya berarti pengharaman, tidak boleh minum sambil berdiri. Asli hukumnya ya. Tapi ketika ada hadis Nabi yang menjelaskan minum air zam-zam, Nabi minumnya sambil berdiri, maka berarti ini menurunkan derajat larangan tersebut dari haram menjadi makruh. Wallahu a'lam. Tadi terkait minum sambil berdiri, kan itu Rasulullah minum air zam-zam di sekitaran itu. Apakah itu jadi pemahamannya jadi bersifat anjuran atau memang karena kondisional? Karena mungkin di situ tidak ada tempat duduk sehingga Rasul minumnya sambil berdiri.
tadi yang ditanya juga Bu Santi, enggak Pak, konteksnya yang difahami oleh mayoritas ulama itu bukan karena kondisionalnya. Kan apa ya? Seandainya Rasul ketika itu bisa duduk, sangat bisa duduk. Setidaknya jongkok gitu. Tapi kan memang sengaja berdiri kemudian menghadap ke arah kiblat. Itu hadisnya dua, ada hadis qauliyah, ada hadis fi'liyah. Secara fi'liyah Nabi memang mengamalkan demikian, tapi secara qauliyah juga memang ada anjuran untuk berdiri dan menghadap ke arah kiblat. Seperti sekarang kan di undangan juga kadang-kadang kita makan karena tidak tersedia tempat berdiri kan. Iya. Itu kondisional. Standing party. Nah itulah karena hukumnya bukan haram, maka dalam konteks tersebut dia berdiri. Jangankan tidak ada kursi. Ini kalau bicara masalah haram tidak haramnya ya, bukan masalah afdol tidak afdolnya. Kalaupun seandainya kursi ada, minum sambil berdiri pun dikatakan apakah dosa? Tidak, ya tidak berdosa juga. Karena pengharamannya itu bukan larangannya itu bukan bersifat haram, hanya sebatas makruh. Nah, tapi kalau misalnya ada kursi ya tinggal duduk dan lebih enak duduk gitu. Apalagi kalau misalnya tidak ada kursi, berarti mudah-mudahan keafdalannya pun tidak hilang karena kondisi darurat itu. Wallahu a'lam. Ada lagi? Saya melanjutkan yang tadi yang minum air zam-zam. Apakah itu konteksnya ketika kita minum air zam-zam di sini gitu ya, di rumah atau di rumah orang lain, itu apakah juga jadi diajarkan harus berdiri atau kan jadi agak aneh sebenarnya kondisi. Yang pertama. Kemudian yang kedua, berkaitan dengan celana cingkrang tadi. Waktu itu tadi dikatakan Rasulullah memakai celana yang sontok gitu ya. Berarti kan pada waktu itu kebiasaannya memang celananya ngatung aja, sehingga diasosiasikan atau dipersepsikan mereka yang isbal berarti sombong. Nah, bagaimana kalau misalnya ada tempat tertentu yang memang kebiasaannya celananya ngatung-ngatung gitu, terus apakah ketika ada orang yang melebihi itu juga jadi tidak boleh gitu, karena ya berarti beda dengan kebiasaan di situ gitu ya. Kalau di sini kan sekarang sudah biasa pakai celana lebih dari mata kaki. Itu yang kedua. Kemudian ketiga, berkaitan dengan silaturahim. Silaturahim itu dengan siapa saja gitu yang membuat kita menjadi tanda petik panjang umur gitu ya. Karena kita seringkali ketakutan dengan istilah memutuskan silaturahim gitu kan, dengan siapa? Apakah dengan semua orang ataukah memang hanya dengan orang-orang soleh terlepas apakah itu bukan anggota keluarga atau di luar anggota keluarga. Jadi dengan siapa gitu yang harus kita hubungkan. Terakhir, berkaitan dengan hadis innamal a'malu binniyat dan innamal a'malu bil khawatim. Satu masih agak bingung, semua amal itu tergantung dari niat, tapi di sisi lain juga semua amal tergantung dari akhirnya gitu ya. Bisa jadi kita di awal niatnya mungkin belum lurus, mungkin misalnya bersedekah berharap disebut dermawan misalnya, tapi ketika dalam mungkin sekian proses itu berlalu kita baru ingin meluruskan niat tersebut gitu ya, sehingga kemarin udah salah niat, sekarang saya luruskan. Apakah begitu ataukah mungkin ada orang yang ahli maksiat tapi di ujung kehidupannya menjadi ahli taubat gitu. Nah, sebetulnya bagaimana mengaplikasikan kedua hadis tersebut sehingga kita termasuk ya mengamalkan dua-duanya. Bisa Pak Lupa? Yang pertama, minum. Memang kalau melihat hadis tersebut, Rasul berdiri itu memang konteksnya ketika setelah tawaf, sholat di Maqam Ibrahim, kemudian menghadap ke arah Ka'bah, minumnya sambil berdiri. Konteksnya memang ketika itu. Nah, memang sebagian ada yang mengamalkan sampai di Indonesia pun minum zam-zam menghadap ke arah kiblat. Tapi kalau saya berpendapat sih ketika di sana saja, kalau saya berpendapat. Karena di Indonesia itu yang menghadap kiblat hanya sebatas sholat gitu. Nah, minum zam-zam sudah konteksnya yang lain.
yang berlaku itu ketika minum air zam-zam dimanapun itu adalah doanya. Allahumma, apa doanya itu? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wa shifaan wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqamin. Nah itu doa minum air zam-zam. Jadi kalau saya memahami hadis itu konteksnya adalah ketika setelah tawaf itu dianjurkan berdiri. Kemudian yang kedua, apa tadi Bu? Oh ya, cingkrang. Memang sebetulnya kalau saya memahami begini ya, celana cingkrang itu berpahala, konteksnya adalah sunnah ziyadah, sunnah tambahan. Sama dengan laki-laki pakai gamis. Kan gamis itu bukan aslinya, itu kan gamis itu bukan pakaian Islam tapi pakaian Arab. Abu Jahal juga pakai gamis. Tapi itu baru mendapatkan pahala kalau niatnya ingin mencontoh kepada Nabi, baru dapat pahala karena cinta kepada Nabi. Celana cingkrang pun demikian. Dia baru bernilai pahala kalau niatnya mengikuti apa yang Nabi lakukan. Karena memang ada hadis yang menjelaskan Nabi itu memakai celananya di atas mata kaki. Nah, cuma yang jadi masalah ketika Nabi menggunakan celana di atas mata kaki, apakah itu sebagai sunnah tasyri'iyah, sifatnya syariat, ataukah sunnah tambahan? Saya memahaminya itu sunnah tambahan. Karena apa? Untuk membedakan kebiasaan orang jahiliyah dulu, di mana mereka menunjukkan kesombongan itu dengan cara memanjangkan celananya. Nah, Nabi tidak ingin seperti mereka. Ditariklah celananya di atas mata kaki. Nah, ketika sekarang konteksnya sudah berubah, di mana celana di bawah mata kaki itu bukan menunjukkan kesombongan lagi, itu lebih mempertegas lagi bahwasanya celana di atas mata kaki itu sunnahnya bukan sunnah syariat, tapi sunnah jibillah namanya. Sunnah yang berasal dari Nabi dalam kapasitasnya sebagai manusia biasa. Gitu. Jadi bukan sesuatu yang keharusan secara syariat. Artinya dia baru bernilai pahala kalau kita lakukan kalau niatnya kita cinta kepada Nabi. Oh, Nabi begitu pakainya, adalah saya cinta kepada Nabi, saya pakai seperti itu. Gitu. Bukan otomatis syariat seperti halnya sholat sunnah dan sebagainya. Kan? Nah, sekarang kalau kita ada di komunitas yang mayoritas laki-laki di atas mata kaki, kita di bawah, ya nggak ada masalah gitu. Artinya kita lihat bagaimana sikap mereka. Kalau melihat ke kita dengan kacamata sinis, berarti dia tidak bisa membedakan mana sunnah yang sifatnya syariat, mana sunnah yang sifatnya jibillah. Menghukumi semua yang berasal dari Nabi itu berarti sunnah syariat yang harus diikuti. Termasuk, mohon maaf, janggut ya. Janggut itu saya memahami ini bukan sunnah yang sifatnya syariat, tapi sunnah yang sifatnya jibillah. Nabi memanjangkan janggutnya sebagai pilihan Nabi gitu, sebagai manusia biasa. Nah, baru bernilai pahala memanjangkan janggut kalau dalam rangka cinta kepada Nabi. Alasannya apa? Karena dulu Nabi mengatakan begini, pendekkanlah kumisnya, potonglah kumis, panjangkanlah janggut. Khaliful musyrikin, berbedalah dengan orang-orang musyrik. Dulu orang-orang musyrik itu janggutnya apa? Kumisnya panjang, janggutnya pendek. Artinya apa? Konteksnya adalah jangan sama seperti mereka. Tapi kan itu konteksnya dulu ketika mau perang supaya bisa dibedakan mana yang mukmin, mana yang kafir. Sekarang kan konteksnya sudah berubah. Bukan berarti yang kumisnya panjang orang-orang musyrik, Pak Bapak panjang, musyriknya Yahudi ya. Pada saya nggak begitu. Apalagi di Mesir itu kan pendeta-pendeta gereja Koptik itu kan janggutnya segini. Apa kemudian dikatakan oh ini Kristen yang soleh, salafi, Kristen salafi gitu, atau Kristen yang lurus? Ya kan juga tetap aja Kristen itu adalah menyimpang. Nah, itu konteksnya. Jadi termasuk janggut pun itu bukan sunnah yang otomatis syariat, itu sunnah adalah sunnah tambahan. Kalaupun tidak dipanjangkan janggutnya tidak ada masalah. Itu tidak ada masalah. Itu masalah. Jadi bedakan, kan Allah katakan tentang Nabi ya, qul innama ana basyarun mislukum yuha ilayya. Katakanlah hai Muhammad, sesungguhnya aku itu adalah
seperti kalian. Berarti sama, manusia biasa. Yuha ilayya, yang membedakan apa? Aku diberi wahyu. Artinya dalam pribadi Nabi itu jangan dilupakan ada sosok manusia biasanya. Berarti yang kedua ada sosok beliau sebagai Rasul. Berarti yang keluar dari pribadi beliau itu ada yang sifatnya wahyu beliau sebagai Rasul, ada yang sifatnya sebagai manusia biasa. Rasul punya istri 9. Itu apa? Pilihan beliau sebagai manusia biasa atau sebagai Rasul? Sebagai manusia biasa. Sehingga saya berpendapat tadi yang sempat kita bahas ya, poligami itu asli hukumnya bukan sunnah, tapi poligami itu hukumnya aslinya adalah mubah. Yang namanya mubah berarti adalah pilihan, mau 1, mau 3, mau 4, bukan otomatis disunnahkan 4, bukan. Itu adalah mubah. Kemubahan ini bisa berubah status menjadi sunnah, bahkan bisa menjadi wajib atau bisa menjadi haram poligami itu. Tapi asli hukumnya itu adalah mubah. Nah, ini kabar baik bagi perempuan. Jadi menambahkan yang terkait pakaian Nabi. Kan ketika Rasulullah mengatakan, ada hadis mengatakan bahwa Rasulullah mengatakan pakaian yang lewati mata kaki itu ahli neraka. Itu Rasulullah berkata itu membuat Abu Bakar pun luas gitu ya. Yeah. Nah Rasulullah, aku kadang-kadang suka katanya di bawah mata kaki. Engkau bukan termasuk di dalamnya, dan Rasulullah kan begitu. Kemudian kalau kita lihat dari asbabul-wurudnya juga, kan ketika itu Rasulullah tidak suka melihat pembesar-pembesar Arab pakai pakaian menjelat-jelat sampai menyentuh tanah gitu kan. Itu kayak dari asbabul-wurud. Iya, jadi konteksnya tuh dulu yang dilarang Nabi, maksudnya di bawah mata itu konteksnya konteks yang sombong itu karena ukurannya ketika itu. Sekarang ukurannya sudah berubah. Kan nggak ada lah misalnya Pak John, kenapa pakai celana di bawah mata kaki? Ah, saya mau sombong lah, nggak ada gitu. Sudah berubah konteksnya. Wallahu a'lam. Yang ketiga, apa tadi Bu ya? Silaturahim ya. Jadi silaturahim itu kepada siapa aja. Ada hadis Nabi memang begini ya, sifatnya tuh umum. Nabi mengatakan, la yadkhulul jannata qati'un. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahim. Konteksnya dalam hal apa? Ini konteksnya dalam hal sesama orang-orang beriman. Ketika ada kalimat, udahlah pokoknya kita nggak usah berteman lagi, nggak usah ketemu lagi, nah itu putus silaturahim, kena itu hadis itu. Tapi begini, ada yang sifatnya putus silaturahim, ada yang sifatnya lebih baik tidak ketemu. Jadi tidak memutuskan silaturahim, tapi lebih memilih menghindar. Itu dua hal yang berbeda. Karena boleh jadi kalau ketemu malah jadi emosi, tawuran. Gitu. Rasul itu kan sakit hati kepada Wahsy ya. Pamannya Rasul itu namanya Hamzah, dibunuh oleh Wahsy atas suruhan Hindun binti Utbah. Walaupun akhirnya baik Hindun maupun Wahsy ujungnya masuk Islam. Tapi ketika Wahsy masuk Islam, Rasul itu kan tidak mau ketemu dengan Wahsy. Bukan berarti beliau memutuskan silaturahim dengan Wahsy, bukan. Tapi beliau punya alasan, kata Rasulullah, atau kama qala Rasul, saat aku tidak mau menemui Wahsy karena kalau aku ketemu Wahsy takut aku teringat dengan kelakuannya ketika dia masih kafir membunuh pamanku. Akhirnya emosi, kesal itu akhirnya muncul kembali. Nah itu kan bukan Nabi putus silaturahim, tapi Nabi memilih untuk menghindar supaya tidak terjadi sesuatu yang lebih mudarat gitu. Jadi bedakan antara silaturahim, memutuskan silaturahim dengan menghindar, dua hal yang berbeda. Kita punya saudara jelas orangnya culas, suka menyakiti, kemudian kita menghindar, itu bukan putus silaturahim, tapi daripada terjadi konflik lebih baik menghindar. Itu kepada sesama muslim. Jadi bedakan antara putus silaturahim, memutuskan dengan menghindar. Yang masuk kategori tidak akan masuk surga yang memutuskan silaturahim itu yang memang
memutuskan persaudaraan, apalagi memutuskan seakan-akan tidak ada hubungan darah, apalagi ini gara-gara waris. Biasanya gara-gara waris nggak beres, akhirnya udah sejak detik ini kamu bukan lagi kakakku. Enggak, padahal itu jelas ancamannya adalah neraka. Kemudian yang terakhir, apa tadi? Oh ya, innamal a'malu binniyat. Kalau saya memahami begini, Bu. Jadi yang pertama itu menunjukkan kualitas awal ya. Yang terakhir itu menunjukkan kasih sayang Allah. Kan hisab itu tetap di awal daripada niat. Tapi yang namanya manusia suka ada kekurangan, salah niat gitu. Nah, di antara bentuk kasih sayang Allah itu adalah Allah kasih kesempatan di ujung amalannya. Kalaupun di awal salah niat, di pertengahan teringat itu salah, setidaknya bisa ada celah diperbaiki. Ujungnya itu adalah nanti di akhirnya. Atau yang kedua, ini pun bentuk kehati-hatian. Jangan sampai niat awalnya sudah baik, di tengah jadi salah. Allah masih melihat amalan itu, dilihat bukan hanya awalnya tapi juga ujungnya. Artinya sampai akhir harus tetap hati-hati. Artinya awal sama akhir itu harus betul-betul diperhatikan, tapi yang paling menentukan itu adalah akhirnya. Bisa bentuknya kasih sayang, atau yang kedua bisa bentuknya peringatan dari Allah, hati-hati. Itu tentang dua hadis. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Cukup ya? Baik Bapak Ibu yang Allah muliakan, kita cukupkan pembahasan kita pada pagi hari ini. Kekurangan pasti adanya, mohon dimaafkan. Kita tutup doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.